Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan modul 5 tentang kesejahteraan sosial, sesi 2 tentang lanjut usia, langkah ketiga, poin 1 dan 2 tentang kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang dibutuhkan adalah flip chart 3A, flip chart 3B, dan flip chart 3C, serta buku pintar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya, Bu. Ya. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang lansia. Ada yang masih ingat kemarin apa itu lansia? Ada yang bisa jawab, Bu? Silahkan. Saya, Bu. Apa itu lansia, Bu? Lanjut usia. Lanjut Seseorang usia. yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun, ya betul sekali. Seseorang di atas 60 tahun. Di sini ada ibu-ibu yang punya anggota keluarganya orang lansia? Ada, Bu. Ada, nggih. Nah, ibu-ibu yang ada lansianya, kira-kira ibu pasti nih sudah tahu ya. Bantuan PKH, lansia yang dapat bantuan PKH usianya minimal berapa, Bu? Berapa? 70 tahun ke atas, Bu. 70 tahun. Jadi 70 tahun lansia baru dapat bantuan PKH. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi dan permasalahan lansia. Orang yang lanjut usia akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu akan membawa dampak positif dan negatif bagi lansia. Ibu-ibu pernah lihat kan, ada profesor yang semakin tua, semakin dikagumi, semakin dihormati. Ya, Bu? Ya. Dia siapa, Bu? Contohnya Pak Habibie, nggih? Ya. Pak Habibie semakin tua, semakin dihormati. Contoh lain, Pak Kiai-kiai niku semuanya kan rata-rata sepuh. Ya, Bu ya? Nah, itu artinya lansia itu mampu untuk mengembangkan pribadinya menjadi positif. Tapi, itu hanya beberapa persen dari jumlah lansia. Nyatanya ada beberapa lansia yang mengalami kondisi dan permasalahannya. Ada tiga aspek yang menjadi permasalahan bagi lansia. Kondisi yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi yang kedua yaitu kondisi psikososial. Dan kondisi yang ketiga adalah spiritual. Ya, kita bahas yang pertama, Bu. Yang pertama adalah kondisi fisik. Jadi, pada pertambahan usianya, lansia mengalami perubahan fisik. Yang pertamanya dia kuat, sehat, bisa loncat-loncat. Tapi seiring bertambahnya usia, beliau menjadi lemah, cepet capek, linu-linu, nggih. Dan ada lagi, Bu, apa lagi perubahan fisik dari lansia yang Ibu ketahui? Bungkuk, nggih. Napa lagi, Bu? Cepet capek. Itu rambutnya kelihatan enggak? Rambutnya kenapa, Bu? Berubah. Rambutnya berubah. Giginya ompong. Giginya ompong. Sering marah-marah. Itu nanti sering marah-marah, nggih. Sering marah-marah masuk ke bahasan yang kedua.
Jadi tadi Bu ya, fisik itu artinya tubuh. Iya. Tubuh perubahannya ada yang bongkok, ada yang gigi ompong, ada yang beruban, keriput, ada yang ini banyak Bu Ge. Nah ini kayak jalannya sudah bahkan ada yang butuh bantuan kaki ketiga, tongkat, atau ada yang bahkan pakai kursi roda. Itu kondisi permasalahan yang pertama, fisiknya. Yang kedua adalah psikososialnya. Psikososial itu maksudnya dalam dirinya dan juga dalam pergaulan sosialnya. Jadi lansia juga mempunyai permasalahan dalam dirinya sendiri dan permasalahan sosial di sekitarnya. Contohnya apa Bu? Tadi marah-marah. Biasanya tambah usia tambah marah-marah. Sering ngamuk-ngamuk. Sering ceramah. Sering ceramah. Salah titik ngambek Bu Ge. Terus niku Bu, beliau juga merasa kesepian. Kadang beliau juga mengingat-ingat tentang kejayaan. Kejayaan masa lalunya. Mesti diingat-ingat, itu artinya beliau mengalami permasalahan Bu. Dan biasanya lansia itu merasa sendirian. Beliau merasa tidak diperhatikan. Sehingga dia merasa sendirian, mengingat-ingat masa mudanya. Dan beliau takut tersingkirkan. Dan beliau takut mati. Takut mati. Nah, dan biasanya perubahan sikapnya itu cenderung pendiam. Pendiam, murung, suka melamun, dan berhubungan dengan tetangganya karena suka marah-marah, berhubungan dengan tetangganya, bahkan mungkin anaknya, cucunya menjadi kurang baik. Itu permasalahan kondisi psikososialnya. Psikososialnya. Yang ketiga, yakni masalah spiritual. Ada yang bisa memberikan contoh masalah spiritual, Ibu-ibu? Sholatnya Bu. Ada. Sholatnya menjadi tidak rajin seperti dulu dan kurang bersyukur atas dirinya, padahal sudah diberikan hidup yang panjang daripada yang lain. Kurang bersyukur. Selanjutnya itu menunjukkan rasa super powernya, menganggap bahwa dirinya selalu benar. Itu Bu ya, ada 3 kondisi. Psikis, badan, perubahan badannya, psikososial, perubahan diri di dalam dan juga sosialnya, dan spiritual. Oke. Nah, Ibu-ibu, di sini saya ada kartu. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Ada Ibu Ita, Ibu Sela, Ibu Vika. Ini langsung berbanjar lurus G. Ini ada ketok-ketoknya Bu Sela, Bu Ita, Bu Vika. Tolong yang lainnya kita hitung 1, 2, 3. Oke, semuanya. Nah, nanti yang angka 1 ikut kelompoknya Bu Ita, angka 2 ikut Bu Vika, angka 3 Ibu Sela. Saya hitung Ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh waga. Oke, silakan berkumpul Bu. Oke. Kelompoknya Bu Sela mana? Kelompok 3. Saya Bu. Oke. Kelompok 1 Bu Ita. Ya Bu. Kelompok 2 Hai. Bu Vika. Oke, sudah lengkap Oke. Di sini saya ada kartu. Silahkan Anda cari. Oh, maaf. Kelompok 1 kita masuk ke kondisi fisik. Bu Ita ya. Ya. Kelompok 1 kondisi fisik. Kelompok 2 Bu Vika, kondisi psikososial. Ya. Kelompok 3 Bu Sela, spiritual dan rohaninya. Ini ada kartunya. Silakan Anda cari. Dari kartu-kartu ini mana yang masuk ke kondisi-kondisi kelompok Anda. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda. Oke, ini Niki. Niki. Oke, Niki. Ya Bu. Cek, jangan dibuka dulu Bu ya. Pegang dulu, nanti kita akan ratakan dulu nggih. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih. Sudah dibagi Bu ya. Sudah. Oke, terima kasih. Demikian untuk modul 5 sesi 2 langkah 1 dan 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.